Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Mari kita simak bersama. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, kita perlu tahu apa definisi dari larutan. Larutan adalah campuran homogen antara pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Yang perlu kita garis bawahi adalah campuran homogen, berarti kita tidak bisa membedakan antara pelarut dan zat terlarut ketika sudah dicampurkan. Nah, bagaimana kita membuat larutan? Contoh larutan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah larutan gula. Kalian bisa membuat larutan gula di rumah. Caranya adalah 1 sendok gula kita larutkan di dalam air, kita aduk sempurna. Karena ketika sudah tercampur sempurna, kita tidak dapat membedakan antara zat terlarut gula dan zat pelarut air, maka disebut dengan larutan gula. Contoh larutan yang lain adalah air laut yang mengandung garam. Kemudian contoh yang ketiga adalah air kelapa yang mengandung berbagai macam zat yang kita butuhkan. Kemudian contoh yang keempat adalah emas murni. Mungkin kalian ada sedikit pertanyaan. Emas kan berwujud padat, kenapa dia masuk ke dalam larutan? Secara umum bahwa larutan itu berwujud cair. Tetapi kita kembalikan ke definisi merupakan campuran homogen. Nah, di dalam emas murni itu terdiri dari logam emas dan logam lain. Karena kalau hanya terdiri dari logam emas saja, maka emas tidak dapat dibentuk. Maka perlu dicampurkan dengan logam yang lain. Karena kita tidak bisa membedakan antara emas murni dengan logam lainnya, maka emas murni masuk ke dalam contoh larutan. Begitu juga untuk contoh yang kelima, yaitu udara. Udara itu terdiri dari berbagai macam gas. Kita tidak bisa membedakan. Karena tidak bisa membedakan, maka udara termasuk ke dalam contoh larutan. Tetapi dalam pokok bahasan ini kita hanya akan belajar tentang larutan yang berwujud cair. Sekarang kita akan masuk ke pokok bahasan tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kita bahas dulu tentang larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Pada 3 gambar yang tersaji ini, maka yang letaknya paling kanan itu adalah contoh larutan non-elektrolit, sesuai dengan contoh yang keterangan di bawahnya. Kita perhatikan gambar yang paling kanan, ya, ini adalah larutan non-elektrolit. Ternyata lampunya tidak menyala. Kemudian pada elektrodanya ini di dalam gelas kimia ini tidak terdapat gelembung gas, sehingga bisa kita simpulkan ciri-ciri larutan non-elektrolit. Ciri yang pertama adalah lampu tidak menyala atau padam. Kemudian ciri yang kedua, tidak terdapat gelembung gas. Tidak terdapatnya gelembung gas ini menunjukkan bahwa senyawa yang terlarut di dalam larutan non-elektrolit ini tidak mengalami ionisasi, sehingga harga derajat ionisasinya sama dengan 0. Contoh larutan non-elektrolit yang pertama adalah larutan gula dengan rumus C12H22O11, kemudian larutan urea dengan rumus CONH2 2 kali serta alkohol 70% C2H5OH dan lain-lain. Jika kita lihat contoh ini, maka yang termasuk larutan non-elektrolit itu adalah larutan yang berasal dari campuran senyawa organik dan air. Tetapi tidak semua senyawa organik itu bersifat non-elektrolit. Nah, kenapa dia disebut senyawa organik? Gula itu berasal dari tumbuhan, dari makhluk hidup.
Begitu juga dengan urea. Urea sebelum ditemukan di laboratorium berasal dari urin manusia dan hewan. Sedangkan alkohol itu merupakan hasil fermentasi. Baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk memahami tentang pengertian larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, pada gambar yang disajikan ini, pada gambar yang pertama itu adalah contoh larutan elektrolit kuat. Nah, pada gambar uji daya hantar larutan elektrolit kuat, ternyata lampunya menyala sangat terang. Kemudian pada elektrodanya atau pada gelas kimianya dapat kita amati di tiap-tiap elektrodanya ini terdapat banyak gelembung gas. Banyaknya gelembung gas ini serta lampu yang menyala terang menunjukkan bahwa pada larutan elektrolit kuat semua senyawanya terionisasi sempurna. Contohnya dalam hal ini adalah asam kuat, basa kuat, serta larutan yang berasal dari senyawa ion. Kemudian pada gambar yang kedua, ini adalah gambar uji daya hantar listrik larutan elektrolit lemah. Pada larutan elektrolit lemah, di sini lampunya menyala redup atau bahkan kadang-kadang padam. Kemudian pada larutannya ini, pada elektrodanya, hanya terdapat sedikit gelembung gas. Hal ini menunjukkan bahwa hanya terdapat sedikit ion. Zat yang termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah adalah senyawa yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Sedangkan contoh yang ketiga yaitu larutan non-elektrolit tadi sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Oke, pada gambar yang tersaji tadi, contoh larutan elektrolit kuat, dapat kita simpulkan lampu menyala terang, terdapat banyak gelembung gas yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut mengalami ionisasi sempurna. Dengan estimasi harga derajat ionisasinya mendekati 1. Contohnya saya ambilkan dari larutan asam kuat yaitu larutan asam klorida, larutan basa kuat larutan kalium hidroksida, kemudian larutan ion dari senyawa ion saya ambilkan garam dapur. Sedangkan pada larutan elektrolit lemah dapat kita perhatikan ciri-cirinya lampu menyala redup atau padam. Kemudian terdapat sedikit gelembung gas. Nah, sedikit gelembung gas ini menunjukkan bahwa senyawanya mengalami ionisasi sebagian dengan harga derajat ionisasi lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Contohnya dalam hal ini adalah asam lemah yaitu larutan asam cuka, kemudian larutan basa lemah yaitu larutan amonia. Di sini kita akan membahas harga derajat ionisasi. Apa itu derajat ionisasi? Harga derajat ionisasi diperoleh dari perbandingan jumlah zat yang mengalami ionisasi dibagi dengan jumlah zat mula-mula. Jika pernyataannya dalam bentuk persen, tinggal kita kalikan 100%. Nah, pada gambar di sini ada reaksi ionisasi larutan elektrolit kuat dan reaksi ionisasi larutan elektrolit lemah. Dapat kita bedakan pada larutan ionisasi larutan elektrolit kuat, ini tanda panahnya satu arah yang menunjukkan bahwa senyawa ini, senyawa larutan elektrolit kuat, di sini NaCl, semuanya terion membentuk ion Na positif dan ion Cl negatif. Begitu juga dengan HCl dan senyawa BaOH 2 kali atau barium hidroksida. Sedangkan pada reaksi ionisasi larutan elektrolit lemah, reaksinya tanda panahnya adalah bolak-balik. Tanda panah bolak-balik ini menunjukkan bahwa hanya sebagian dari senyawa CH3COOH yang terion, artinya masih ada yang berbentuk CH3COOH. Begitu juga dengan asam fosfat H3PO4 dan amonia. Oke, sekarang kita lanjutkan.
Oke, sekarang kita lanjutkan tentang larutan elektrolit dan ikatan kimia. Maka kita akan melihat sifat elektrolit pada senyawa ion. Senyawa ion yang berupa kristal padat, karena kita tahu bahwa ion itu memiliki titik didih yang tinggi sehingga cenderung berbentuk kristal padat. Maka di dalam kristal yang berbentuk padat ini, ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas. Karena ion-ionnya tidak bergerak bebas, maka senyawa ion tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya di sini adalah garam dapur. Ini adalah proses pembuatan garam dapur oleh petani garam. Bagaimana kalau senyawa ion kita lelehkan atau kita larutkan dalam air? Maka yang terjadi adalah ion-ionnya yang tadi yang berbentuk padat terkurung di dalam kisi, maka akan menjadi bergerak bebas. Karena gerakan bebas dari ion-ion ini, maka dapat menghantarkan arus listrik. Bagaimana hubungan sifat elektrolit pada senyawa kovalen? Kalian sudah mengenal pada materi ikatan kimia, ada senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Nah, senyawa kovalen nonpolar ini tidak dapat menghantarkan listrik. Berarti semua senyawa kovalen nonpolar termasuk ke dalam senyawa non-elektrolit. Nah, sekarang bagaimana dengan senyawa kovalen polar? Senyawa kovalen polar dalam bentuk murni merupakan penghantar listrik yang buruk. Jadi perbedaan antara senyawa kovalen polar dengan senyawa ion, kalau ion dalam bentuk lelehannya berarti murni itu dapat menghantarkan listrik, sedangkan pada senyawa kovalen tidak dapat menghantarkan listrik. Tetapi jika senyawa kovalen polar ini kita larutkan di dalam air dalam bentuk larutan, maka ion-ionnya bergerak bebas dapat menghantarkan listrik dengan baik. Nah, pelarut air ini bersifat polar sehingga membantu menguraikan senyawa kovalen polar menjadi ion positif dan ion negatif. Demikian tadi kita telah belajar tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Terima kasih kalian telah menyimak. Apabila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di dalam kelas ataupun bisa kalian tanyakan di chat. Terima kasih, berjumpa lagi di materi yang lainnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.